Apa itu pikiran? Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwa otak manusia itu ibarat hardware, sedangkan pikiran adalah softwarenya. Kali ini mari kita bahas apa sebenarnya pikiran itu. Pikiran terbagi 3, yaitu pikiran sadar atau conscious mind, pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran tidak sadar atau unconscious. Pikiran tidak sadar biasanya ada pada saat orang tidur, orang mabuk, atau orang gila, dan kita tidak membicarakan topik ini. Dalam kontribusi keseharian, pikiran sadar atau conscious mind itu memberikan 12% kontribusi tindakan Anda. Sementara pikiran bawah sadar memberikan 88% kontribusi tindakan manusia. Jadi, apa yang berada di bawah sadar adalah yang mempengaruhi kehidupan Anda terbanyak. Dalam mengoperasikan pikiran bawah sadar, pikiran manusia harus meletakkan template atau memiliki cetakan fondasi. Misalnya, seseorang dalam hidupnya penuh dikritik, selalu dimarahi, selalu dimaki-maki sejak kecil hingga dewasa, maka sudah pasti dia memiliki template pemarah atau software pemarah dalam subconscious mind-nya. Bisa jadi dia tidak memiliki software bahagia, tidak memiliki software santai karena hidupnya selalu tegang. Jadi semua yang dijalankan oleh manusia ditentukan oleh softwarenya. Begini ilustrasinya. Misalkan seseorang ingin olahraga karena merasa badannya gemuk, merasa tidak fit, merasa sakit-sakitan, maka dia berusaha olahraga, mendaftar ikut senam, ikut fitness, mulai ambil raket tenis, membeli peralatan futsal. Namun, jika orang tersebut tidak punya software olahraga, maka dapat dipastikan sebentar lagi seluruh kegiatannya yang niatnya mau sehat dan mau olahraga tersebut akan dia tinggalkan. Bisa dirinya yang memutuskan, bisa juga keadaan yang memutuskan. Misalnya, hujanlah, udara panas sekali, badannya sakitlah, dan banyak lagi alasan untuk dirinya tidak olahraga. Kalau olahraga itu software, di dunia komputer kita sebut saja anggap PowerPoint, dan Anda tidak punya software PowerPoint, otomatis program tidak akan bisa jalan. Jadi sehat, bahagia, tentram, santun, masing-masing ada programnya. Begitu juga kemakmuran atau prosperity conscious, itu ada programnya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda berjarak dengan kemakmuran. Namun sebaliknya, jika Anda memiliki software kemakmuran, seberapapun miskin Anda saat ini, seberapapun terbatas sumber materi saat ini, seberapapun Anda sedikit punya ilmu, dalam waktu singkat Anda akan hidup berkecukupan. Di sisi lain, jika seseorang memiliki poverty conscious atau kesadaran miskin, seberapapun kaya Anda berlimpah harta saat ini karena pasti dari orang tua Anda atau dari lingkungan Anda, pasti ada cara uang dan materi itu pergi meninggalkan orang tersebut. Begitu pula orang-orang yang jahat, licik, culas, pelit, arogan, boros, sombong, koruptor, tetapi mereka memiliki prosperity conscious. Tetap saja uang akan mendatangi mereka. Di sisi lain, orang yang taat ibadah, rajin, suka menolong, rajin menabung, berderma, dan santun, tapi memiliki poverty conscious, ada saja cara uang menjauhi mereka. Sekali lagi, kita harus memasang prosperity conscious sekarang. Hardware buatan Tuhan, software buatan manusia. Bagaimana software terpasang dalam pikiran manusia? Saya beri sedikit ilustrasi di mana misalnya Anda memiliki bayi berusia 6 bulan atau keponakan Anda atau adik Anda. Bisakah bayi tersebut berbicara? Belum bisa, bukan? Maka dia akan mengekspresikan komunikasi dengan menangis, tersenyum, atau tertawa. Suatu hari bayi tersebut menangis dengan kerasnya. Orang tua manapun akan bergegas melihat apa yang terjadi. Dilihat popoknya, dicek suhu tubuhnya, diperiksa badannya, apapun yang dilakukan untuk membuat sang anak diam atau tenang dan tidak menangis lagi. Kalau ternyata masih menangis, setelah diperiksa sana-sini tidak ada masalah, berdasarkan survei statistik, 82% ibu di Indonesia akan memilih untuk menyusui atau meneneni bayi tersebut, memberikan dot atau memberikan susu atau memberikan makanan. Kembali kita telaah, mengapa bayi itu menangis dengan keras? Mungkin karena dia lapar, mungkin karena dia bosan, mungkin dia sakit, mungkin dia ingin pipis, mungkin dia ingin mencari teman, dan banyak lagi alasan. Yang jelas, dia menangis karena ada masalah. Dia ekspresikan dengan menangis. Kebiasaan orang tua di Indonesia ini dapat dikatakan memasang software kehidupan ke dalam pikiran bawah sadar anak bahwa, nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke dalam mulutmu. Sekali lagi, kebiasaan orang tua di Indonesia yang 82%
begitu anak itu menangis, langsung disusui, didot atau dikasih makan, adalah membuat software yang tertanam dalam pikiran bawah sadar adalah software begini. Nak, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Karena itu setelah dewasa, program itu berjalan tanpa sadar. Di pikiran bawah sadarnya sudah ada data tersebut. Ketika dewasa dia ada masalah, dia mencari cara untuk memasukkan sesuatu ke mulutnya. Misalnya dia merokok, dia makan, dia ngemil, dia menggigit kuku, meminum manis-manis, meminum alkohol, dan banyak lagi. Seperti itulah cara software diinstal oleh lingkungan sekitar Anda. Salah satunya oleh orang tua. Dan banyak lagi software-software lain terpasang di diri Anda tanpa Anda sadari mempengaruhi 80% hidup Anda. Kedepan, software yang rusak-rusak tadi kita akan betulin, dan software yang kita ingin pasangkan, yaitu software kemakmuran, akan segera dipasang.